Tragedi ini tidak dimulai dengan ledakan suara, melainkan dengan keheningan yang mencekam. Bayangkan Anda kembali ke usia 7 tahun. Anda sedang menatap mata orang tua Anda. Dan di sana, Anda melihat reruntuhan, mungkin karena adiksi, mungkin amarah yang meledak-ledak, atau mungkin sekadar kekosongan jiwa yang membuat mereka hadir secara fisik namun absen secara batin. Di detik itulah, sesuatu yang sudah lama di dalam benak kecil Anda. Sebuah kesimpulan sunyi. Jika aku tidak menahan semua ini, agar tetap utuh, segalanya akan hancur. Dan begitulah cara seorang anak menghilang. Bukan fisiknya yang lenyap, tapi jiwanya. Mereka mulai tersenyum lebih sering, menangis lebih jarang. Mereka belajar membaca atmosfer ruangan bahkan sebelum mereka lancar membaca buku. Mereka berubah menjadi penyangga emosional bagi seisi rumah. Dunia memuji mereka. "Kamu sangat dewasa," kata mereka. "Kamu sangat bertanggung jawab." Namun, tidak ada yang pernah berhenti sejenak untuk bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk kedewasaan dini itu? Ini adalah duka tak kasat mata dari mereka yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Dan hari ini, kita akan menyelami arsitektur psikologis anak tersebut. Karena luka ini tidak hilang seiring bertambahnya usia. Ia menyusup ke dalam karir, hubungan, dan harga diri Anda. Jika Anda tidak memahami polanya, Anda akan menghabiskan sisa hidup mengulangi strategi bertahan hidup yang dulunya menyelamatkan Anda, tapi kini perlahan membunuh Anda. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi secara perkembangan mental ketika seorang anak dipaksa menjadi tiang sandaran emosional bagi orang dewasa, bukan sebaliknya. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai parentifikasi. Ini adalah momen ketika hierarki alam terbalik. Anak menjadi pengasuh, pendamai, terapis, bahkan pelindung. Ini bukan sekadar pola asuh yang buruk, tetapi ini adalah rewiring atau penyusunan ulang sistem saraf otak. Ketika seorang anak terus-menerus dibebani tanggung jawab untuk meregulasi emosi orang lain, otak mereka mengembangkan apa yang disebut hypervigilance atau kewaspadaan berlebih. Anda hidup dalam mode siaga tempur. Anda berjalan berjingkat di atas kulit telur. Anda belajar sebuah kebenaran yang menyakitkan, bahwa cinta adalah sebuah transaksi. Jika aku memberikan ketenangan, mungkin mereka akan memberiku keamanan. Anda belajar bahwa kebutuhan Anda adalah ancaman, sementara kebutuhan mereka adalah urgensi. Maka, Anda mematikan diri sendiri. Sebagai gantinya, lahirlah sebuah persona. Si anak baik, si berprestasi yang pendiam, teman yang selalu jadi tempat curhat tapi tak pernah bercerita. Topeng ini melekat begitu sempurna, hingga Anda lupa bahwa itu hanyalah peran panggung. Tapi jauh di dalam, ada yang menjerit, ada inner child yang terkubur hidup-hidup, berteriak dalam diam. Mengapa tidak ada yang melindungiku? Saat Anda dewasa, gejalanya bermutasi menjadi lebih kompleks. Anda mungkin tumbuh menjadi pribadi yang hiper-independen. Anda menolak bantuan, mendorong orang menjauh, dan tidak pernah merasa benar-benar aman saat dicintai. Atau mungkin Anda merasa mati rasa di momen-momen bahagia. Kegembiraan terasa asing, tidak pantas, bahkan mencurigakan bagi Anda. Anda mungkin kesulitan untuk sekadar beristirahat, karena bagi Anda, produktivitas adalah satu-satunya cara untuk membenarkan eksistensi Anda. Dan yang paling parah, Anda mungkin tidak sadar bahwa Anda masih terjebak dalam mode bertahan hidup, survival mode. Mengapa? Karena ketika disfungsi dinormalisasi sejak dini, sistem saraf Anda menganggap kekacauan, kaos, sebagai standar kenyamanan. Ketenangan terasa salah, kedamaian terasa membosankan atau mencurigakan. Cinta terasa seperti utang budi yang harus segera dilunasi. Ini bukan sekadar kesedihan. Ini adalah trauma kompleks yang membentuk ulang cara pandang Anda terhadap dunia. Dan yang lebih penting, terhadap diri sendiri. Mungkin Anda bertanya, kenapa seorang anak mau mengambil peran seberat itu? Jawabannya sederhana dan biologis. Attachment, kelekatan. Seorang anak akan melakukan apa saja demi kelekatan. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri.
Pilihan ini tidak sadar. Ini adalah insting murni. Dalam ketiadaan rasa aman, anak akan menukar otentisitas demi rasa memiliki belonging. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kecerdasan adaptasi. Namun disitulah letak tragisnya. Apa yang menyelamatkan Anda dulu, kini memenjarakan Anda. Banyak dari kita berjalan sebagai orang dewasa yang high functioning, tapi dikendalikan oleh anak kecil yang terabaikan di dalam diri. Kita berprestasi berlebihan untuk membeli cinta. Kita diam agar tidak ditinggalkan. Kita mengurus semua orang, sambil diam-diam berharap ada satu orang saja yang bertanya, "Kamu sendiri apa kabar?" Fantasi terbesar Anda bukanlah kesuksesan, melainkan momen di mana Anda diizinkan untuk rapuh, hancur, dan tetap dipeluk. Itulah kebutuhan yang tak terpenuhi. Bukan kebutuhan Anda yang dewasa, tapi kebutuhan anak kecil yang tidak pernah sempat menjadi anak-anak. Langkah pertama menuju pemulihan bukanlah memperbaiki diri, melainkan menyaksikan. Selama Anda belum memvalidasi apa yang terjadi, Anda akan terus melakukan gaslighting pada diri sendiri dengan kalimat, "Ah, tidak seburuk itu kok. Orang lain lebih menderita. Aku tumbuh baik-baik saja." Tapi baik-baik saja itu juga topeng. Jika masa kecil melatih Anda untuk kuat dengan mengorbankan kelembutan, untuk diam daripada jujur, untuk memperbaiki orang lain sambil mengabaikan retakan di hati sendiri, maka kedewasaan macam apa yang Anda warisi? Anda mewarisi hidup di mana Anda selalu menahan napas. Kebenarannya adalah, tidak akan ada yang datang menyelamatkan anak kecil yang Anda kubur itu. Andalah satu-satunya orang yang harus kembali ke masa lalu dan menggandeng tangannya. Andalah yang harus mengucapkan apa yang tidak pernah diucapkan orang tua Anda. Kamu tidak pantas menerima beban itu. Kamu cuma anak kecil. Sekarang, kamu boleh istirahat. Ini adalah awal dari shadow work, bukan menyangkal rasa sakit dengan positivitas palsu, tapi berpaling ke bagian diri yang terbuang dan berkata, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Proses ini brutal. Ia meminta Anda merasakan duka yang dulu tak sempat Anda rasakan, menangisi ulang tahun yang sepi, meratapi kepolosan yang hilang demi melindungi orang yang seharusnya melindungi Anda. Tapi air mata itu bukan kelemahan, itu adalah es yang mencair. Lalu, bagaimana pola ini muncul dalam hidup Anda sekarang? Mungkin Anda menjadi terapis bagi semua teman Anda, tapi tidak ada yang benar-benar mengenal siapa Anda. Mungkin Anda dipuji karena mandiri, padahal jauh di lubuk hati, Anda takut dianggap beban. Mungkin Anda selalu overfunctioning dalam hubungan, selalu memperbaiki, mengatur, menjelaskan. Lalu heran kenapa Anda merasa benci dan lelah. Ini bukan karakter asli Anda. Ini adalah strategi coping. Ini dipelajari, dikondisikan, dan kabar baiknya bisa dipelajari ulang. Unlearn. Salah satu hal paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah bertanya pada inner child Anda, apa yang dulu aku butuhkan tapi tidak pernah kudapatkan? Mungkin jawabannya, aku butuh dibilang bahwa ini bukan salahku, atau aku butuh bermain tanpa rasa takut. Perlahan, berikan hal-hal itu pada diri Anda sendiri. Ini adalah cara Anda berhenti mencari sosok orang tua dalam diri pasangan Anda. Ini cara Anda berhenti salah mengira kecemasan, anxiety, sebagai intuisi. Ini cara Anda berhenti lari. Carl Jung pernah berkata, tidak ada kelahiran kesadaran tanpa rasa sakit. Orang akan melakukan hal konyol apapun demi menghindari konfrontasi dengan jiwanya sendiri. Tapi shadow work menuntut kita menghadapinya. Karena penyembuhan bukan tentang menjadi orang baru. Penyembuhan adalah tentang mengingat kembali siapa Anda sebelum dunia memberitahu Anda harus menjadi siapa. Jika Anda adalah anak yang tumbuh terlalu cepat, ketahuilah ini. Kedewasaan Anda bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah Anda tidak punya pilihan saat itu. Tapi sekarang Anda punya pilihan. Anda bisa memilih kelembutan. Anda bisa memilih istirahat. Anda bisa memilih untuk berhenti memanajemen emosi orang lain. Dan ya, akan ada hari di mana Anda merasa kecil dan rapuh kembali. Bagus. Biarkan anak itu pulang.
Biarkan dia menangis, biarkan dia bermain, karena Anda tidak rusak. Anda sedang menuju keutuhan. Mungkin untuk pertama kalinya, Anda akhirnya tumbuh dewasa dengan cara yang benar. Bukan karena tekanan, bukan karena takut, tapi karena kebenaran. Anda memang kehilangan masa kecil, tapi Anda masih memiliki masa depan. Dan kali ini, pena ada di tangan Anda.